Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya I'anatul Mu'arrafah binti Ma'ruf. Saya berasal dari Desa Kalisala, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya murid seorang wali. Guru saya bernama Mbah Kiai Sarif Hidayatullah atau Mbah Kiai Surif. Ia berasal dari Desa Sikandang, Comal, Pemalang. Beliau adalah jelmaan dari Sunan Derajat. Kakek saya Mbah Paat adalah jelmaan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal semua orang bahwa dia adalah anak Adipati Tuban, tapi sama sekali tidak. Beliau adalah anak kandung dari Eyang Sampang dan istrinya yaitu Nyai Ratu Ayu Ireng atau Nyai Ireng yang selalu mendampingi saya. Guru saya yang kedua adalah Bapak Sohibul Huda yang mengajarkan kepada saya hidup ada dua pilihan, ingin menjadi walinya Allah atau ingin menjadi walinya setan. Dia berasal dari Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dan guru saya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi saya dalam keadaan apapun. Beliau yang memberikan saya surat Al-Kahfi yang asli, dan beliau juga yang telah memberikan kepada saya siapa garis keturunan saya yang sesungguhnya. Saya adalah cucu dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga anak dari Eyang Sampang. Eyang Sampang adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak kandung dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah anak kandung dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang akan mewariskan kepada saya tahta kerajaan dunia dan juga akan mewariskan kepada saya yaitu Al-Quran. Bunyi Al-Quran yang saya pelajari adalah Al-Quran diturunkan bukan untuk perpecahan, tetapi Al-Quran diturunkan untuk perdamaian dunia, mendamaikan antara orang Islam dengan orang Kristen, bahwa orang Kristen bukan orang kafir. Aku akan memasukkan siapa saja ke dalam golongan orang yang beriman, tidak memandang bentuk rupa wajahnya dan pakaiannya, tetapi yang dilihat adalah hatinya. Barang siapa yang berjihad mengatasnamakan Allah, dalam kurung jihad fisabilillah, hanya ingin namanya dikenal, aku akan memasukkan dia ke dalam lembah neraka jahanam. Budak sembelian itu disembunyikan di dalam rumah orang yang dianggap kafir. Ternyata dia orang yang beriman dengan dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dan keajaiban-keajaiban Allah, ditemani sahabat sejatinya. Di saat Allah mengeluarkan budak sembelian itu dari tempat persembunyiannya, setan-setan berhamburan, tanda bahwa murka Allah ada di depan mata. Di saat negara-negara sudah tidak mampu lagi menghukum penzina dengan hukum Al-Quran, maka akan aku datangkan hamba pilihanku. Dia akan bercerita kepadamu tentang keajaiban-keajaibanku. Apabila diceritakan kepada orang yang beriman, dia akan percaya hal itu. Dan apabila diceritakan kepada orang yang munafik, dia akan berkata, itu ada pada zaman nabi-nabi saja, itu ada pada zaman dahulu kala, zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Budak sembelian itu akan dihukum, dan yang menghukum adalah para wali dan para nabi, saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat karibnya, disaksikan oleh raja-raja di seluruh dunia. Di saat budak sembelian itu dihukum, maka seluruh dunia akan segera dihukum atas perbuatannya masing-masing. Para wali dan para nabi akan diturunkan di negara yang dianggap negaranya orang kafir, ternyata negaranya orang yang beriman. Saya akan dihukum di
perut bumi. Dunia akan kembali menjadi kerajaan dunia, dipimpin oleh Ratu Adil. Budak sembelian itu segera dinobatkan sebagai